Romo, Oh ya, selamat sore Yud. Romo. Selamat sore. Gimana Yud? Gimana? Romo, ini ada umat yang nanya. Ah. Sebentar lagi kan kita Rabu Abu nih Romo. Betul. Nah, Romo mau nanya nih, kan Rabu Abu itu kan kita biasanya terima abu di dahi kita ya. Ya. Nah, abu yang dipakai itu dari mana ya Romo asalnya? Nah, ini pertanyaan menarik. Banyak orang nggak tahu nih, abu itu dari mana? Apakah abu dari pembakaran mana? Nah, dalam gereja Katolik itu abu yang dipakai saat Rabu Abu itu dari pembakaran daun-daun palma kering yang sudah diberkati saat Minggu Palma tahun lalu. Itu punya makna, artinya tidak ada yang terputus di dalam lingkaran liturgi gereja. Ada pemaknaan dari Minggu Palma sampai Rabu Abu berikutnya. Begitu. Oke, gitu ya Romo ya. Hmm. Nah, mau nanya nih Romo, ini kan kita sudah sebentar lagi nih Rabu Abu. Nah, ini biasanya ada umat yang daun palmanya tuh belum dikumpulin ke gereja gitu Romo. Nah, bagaimana kira-kira dengan hal seperti ini Romo? Nah, kalau ada yang lupa tidak sempat mengumpulkan ke gereja untuk dibakar, biasanya itu bisa dimusnahkan sendiri, tentu dengan penghormatan, karena bagaimanapun ini sudah diberkati, jadi tidak sembarang dibuang, dibakar sendiri dan kemudian abunya bisa ditaburkan di tanaman supaya dari alam kembali ke alam, begitu. Seperti itu maknanya dari Ya, alam kembali ke alam. betul. Karena begitulah hidup juga kita manusia, dari tanah kembali ke tanah. Oke. Makasih Romo penjelasannya. Oke, siap.
Romo, Oh ya? selamat sore Yud, Romo. selamat sore. Gimana Yud? Gimana? Oh, Romo, ini ada umat yang nanya. Ah. Sebentar lagi. Romo, Oh ya? selamat sore Yud, Romo. selamat sore. Gimana Yud? Gimana? Oh, Romo, ini ada umat yang nanya. Ah. Sebentar lagi kan kita Rabu Abu nih Romo. Betul. Nah, Romo mau nanya nih, kan Rabu Abu itu kan kita biasanya terima abu di dahi kita ya. Ya. Nah, abu yang dipakai itu dari mana ya Romo asalnya? Nah, ini pertanyaan menarik. Banyak orang nggak tahu nih, abu itu dari mana? Apakah abu dari pembakaran mana? Nah, dalam gereja Katolik itu abu yang dipakai saat Rabu Abu itu dari pembakaran daun-daun palma kering yang sudah diberkati saat Minggu Palma tahun lalu. Itu punya makna, artinya tidak ada yang terputus di dalam lingkaran liturgi gereja. Ada pemaknaan dari Minggu Palma sampai Rabu Abu berikutnya. Begitu. Oke, gitu ya Romo ya. Hmm. Nah, makanya di Romo ini kan kita sudah sebentar lagi di Rabu Abu. Nah, ini biasanya ada umat yang daun palmanya tuh belum dikumpulin ke gereja gitu Romo. Nah, bagaimana kira-kira dengan hal seperti ini Romo? Nah, kalau ada yang lupa tidak sempat mengumpulkan ke gereja untuk dibakar, biasanya itu bisa dimusnahkan sendiri, tentu dengan penghormatan, karena bagaimanapun ini sudah diberkati, jadi tidak sembarang dibuang, dibakar sendiri dan kemudian abunya bisa ditaburkan di tanaman supaya dari alam kembali ke alam, begitu. Seperti itu maknanya dari Ya. alam kembali ke alam. Ya. Betul, karena begitulah hidup juga kita manusia, dari tanah kembali ke tanah. Makasih Romo penjelasannya. Oke, siap.
merupakan awal puasa kita sebagai umat Katolik. Berkat anak diberikan saat pemberian abu. Jadi, setelah komuni tidak ada berkat anak lagi. Misa akan dipimpin oleh Romo Antonius Edi Prasetyo SCY. Marilah kita berdiri dengan menyanyikan lagu pembukaan Tuhan Pandanglah Umat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Pada hari ini kita bersama seluruh gereja membuka masa puasa dan pantang kita. Kita akan memulai masa pertobatan kita. Masa Prapaskah adalah masa yang paling tepat untuk menjawab seruan rahmat dan tawaran belas kasih Allah kepada umatnya. Maka tentu saja jawaban kita sebagai orang beriman diwujudkan dalam sikap pertobatan yang diungkapkan dalam tindakan puasa, tindakan amal, dan juga semakin dalam kita berdoa. Oleh karena itu di awal perayaan Ekaristi ini, mari kita mempersiapkan diri agar kita sungguh dapat memasuki masa Prapaskah di dalam semangat
pertobatan yang tulus, murni, dan juga semangat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristen untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami beroleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang beginilah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa dan dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan keluar dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka? Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa.
akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, kami orang berdosa. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu, hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja
kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan. Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, hampir semua tradisi religius atau komunitas-komunitas agama memiliki tradisi puasa sebagai bagian dari ekspresi imannya. Hampir semua agama
memiliki masa puasa. Lantas apa kekasan puasa kita sebagai orang Kristiani, sebagai orang yang mengikuti Yesus, yang meneladan cara hidup Yesus? Tentu saja di dalam bacaan Injil tadi dikatakan dengan jelas bahwa ketika kita melakukan puasa bukanlah supaya dilihat orang. Aktivitas-aktivitas religius kita, ekspresi-ekspresi iman kita, ekspresi-ekspresi pertobatan kita pertama-tama bukan untuk dilihat orang. Memang saya yakin sepanjang hari ini di media sosial akan banyak orang memamerkan dahinya dengan tanda salib di abu, entah itu selfie, entah itu foto bersama dan sebagainya. Saya tidak melarang, tetapi jangan sampai itu berhenti sebagai hanya menampilkan dan menonjolkan simbol-simbol religius tanpa penghayatan dan makna. Kita diundang oleh Yesus sendiri hari ini untuk memaknai, memasuki masa puasa kita, masa pantang kita dalam masa Prapaskah dengan 3 hal. Yang pertama, puasa. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga adalah sedekah. 3 hal inilah yang pertama-tama bukan, sekali lagi pada kalimat pertama, supaya dilihat orang. Kita berpuasa tidak untuk dilihat orang, kita berdoa tidak untuk dilihat orang, kita memberi sedekah atau derma tidak untuk dilihat orang, tetapi sungguh sebagai ekspresi iman kita kepada Allah. Dimensi kita ingin melakukan sebuah pertobatan, di mana pertobatan itu bukanlah pertobatan yang kosong, tetapi pertobatan yang membawa perubahan menjadi hidup yang lebih baik. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dengan jelas mengajak kita untuk membiarkan diri kita didamaikan dengan Allah, didamaikan dengan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kita ini sadar bahwa orang yang lemah, orang yang mudah jatuh ke dalam dosa, tetapi semakin kita berdosa sebenarnya Allah semakin mencintai kita. Bukan berarti kita melakukan dosa Allah senang, tidak. Tetapi ketika kita lemah di dalam dosa, artinya kita membutuhkan rahmat Tuhan yang semakin besar. Dan Allah sekali lagi tidak pernah sekalipun melupakan kita. Yang dibutuhkan adalah membuka diri, menyesali, menyadari kesalahan-kesalahan kita, dan membiarkan rahmat Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Maka seperti seruan Nabi Yoel, koyakkanlah hatimu, bukan pakaian. Bukan yang pertama-tama sekali lagi yang dilihat orang, tetapi sungguh mengalir di dalam hati. Maka di dalam gereja kita tidak ada ketentuan secara jelas puasa dan pantang itu. Yang diatur secara jelas hanyalah bahwa kita berpuasa pada hari ini, hari Rabu Abu, dan juga Jumat Agung. Kok enak sekali. Kalau kita melihatnya dari perspektif itu tentu saja enak. Tetapi kita diberi kesempatan selama masa Prapaskah itu untuk mempunyai intensi-intensi pribadi yang tidak perlu diketahui orang, bahwa kita berpuasa lebih dari hari yang ditentukan, saya berpantang lebih dari yang ditentukan. Biarlah itu menjadi urusan Anda pribadi dengan Allah sendiri. Tetapi yang jelas, kita diundang untuk mengubah diri, memperbaharui diri, meninggalkan manusia lama. Seperti abu yang dibakar, seperti daun palma yang dibakar menjadi abu ini, semoga itulah hidup kita.
kekotoran hidup kita, kesalahan hidup kita, semoga di dalam masa Prapaskah ini dilebur oleh karena karya penyelamatan Kristus, dan nanti kelak Paskah kita bisa merayakan sukacita yang sungguh mendalam karena Allah mencintai kita satu persatu tak terkecuali. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan, meskipun belum diwajibkan berpuasa untuk yang kecil-kecil, tetapi sudah boleh belajar berpantang. Kalau yang hobinya main game ya dikurangi, yang hobinya jajan dikurangi. Uang jajannya tetap tidak dikurangi, tetapi dikumpulkan supaya nanti terkumpul lebih banyak bisa diberikan untuk teman-teman kita, untuk orang-orang yang mungkin kurang beruntung dari kehidupan kita. Semoga kita semua juga melakukan yang sama. Sedekah itu sebagai bagian solidaritas, sebagaimana Allah sudah solider dalam hidup kita. Semoga kita memasuki retret agung pada hari ini dengan sungguh kesadaran bahwa kita orang yang lemah, orang yang berdosa, yang membutuhkan rahmat. Dan mari kita juga menyusun resolusi-resolusi puasa kita antara kita dengan Allah sendiri. Tidak perlu banyak orang tahu, tetapi yang jelas kita ingin membangun sikap tobat yang tulus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Kita akan memberkati abu ini yang akan ditandakan pada dahi kita sebagai lambang pertobatan. Dengan rendah hati mari kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan pada kepala kita sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hati-Mu tergerak bila kami merendahkan diri dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani masa puasa Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 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 Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah
Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil.
itu airnya. Sabun. Mari kita lanjutkan dengan doa umat. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa puasa penuh rahmat ini, marilah kita mempersembahkan kepada Bapa di surga keinginan kita untuk memperbarui diri, gereja kita, serta masyarakat. Maka mari kita bersama berseru kepada Tuhan, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan keadilan di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang tidak peduli terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepada-Mu dan kepada sesama kami.
Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada awal masa Prapaskah ini seluruh umat-Mu mempersembahkan kurban ini kepadamu. Semoga kami mengekang keinginan jahat dengan usaha tobat dan karya cinta kasih. Dan setelah dibersihkan dari dosa-dosa, buatlah kami pantas merayakan kenangan akan sengsara putra-Mu yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus,
Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Engkau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hati-Mu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu, bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu satu-satunya yang benar telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segala-galanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami.
Maka sambil mengenangkan putramu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut. Sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati Bapa yang Maha Penyayang semua yang Engkau persatukan bagi kami dalam kurban putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam persatuan, dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tata surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudari kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat itu akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadahkan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, dan berkuasa untuk selamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sakramen Maha Kudus, aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, katalah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman Jalan Salib akan diadakan setiap hari Jumat jam 6, yang kemudian jam 6 sore dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Terima kasih untuk para petugas liturgi pada hari ini, Prodiakon, Lektor, Pemazmur, putra-putri altar, tata laksana, kur, organis, dirigen, dan petugas multimedia, dan kita semua yang terlibat di dalam perayaan Rabu Abu kita pada hari ini. Maka mari kita mohon berkat dari Tuhan untuk memasuki masa pertobatan kita dengan sungguh hati dan dengan kerendahan hati. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku terkasih, pergilah dalam damai. Misa sudah selesai.
Romo. Oh ya? Selamat sore Yud. Romo. Selamat sore. Gimana Yud? Gimana? Oh, Romo, ini ada umat yang nanya. Sebentar lagi kan kita Rabu Abu nih Romo. Betul. Nah, Romo mau nanya nih. Kan Rabu Abu itu kan kita biasanya terima abu di dahi kita ya. Ya. Nah, abu yang dipakai itu dari mana ya Romo asalnya? Nah, ini pertanyaan menarik. Banyak orang nggak tahu nih, abu itu dari mana? Apakah abu dari pembakaran mana? Nah, dalam gereja Katolik itu abu yang dipakai saat Rabu Abu itu dari pembakaran daun-daun palma kering yang sudah diberkati saat Minggu Palma tahun lalu. Itu punya makna, artinya tidak ada yang terputus di dalam lingkaran liturgi gereja. Ada pemaknaan dari Minggu Palma sampai Rabu Abu berikutnya. Begitu. Oke, gitu ya Romo ya. Nah, mau nanya nih Romo, ini kan kita sudah sebentar lagi nih Rabu Abu. Nah, ini biasanya ada umat yang daun palmanya tuh belum dikumpulin ke gereja gitu Romo. Nah, bagaimana kira-kira dengan hal seperti ini Romo? Nah, kalau ada yang lupa tidak sempat mengumpulkan ke gereja untuk dibakar, biasanya itu bisa dimusnahkan sendiri, tentu dengan penghormatan, karena bagaimanapun ini sudah diberkati, jadi tidak sembarang dibuang, dibakar sendiri dan kemudian abunya bisa ditaburkan di tanaman supaya dari alam kembali ke alam, begitu. Seperti itu maknanya dari Ya. alam kembali ke alam. Betul, karena begitulah hidup juga kita manusia, dari tanah kembali ke tanah. Oke, Makasih Romo penjelasannya. Oke, siap.